Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gumukmas, Ibu Iri Wahyu Wijiati SPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Gumukmas. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita haturkan, selalu kita lantunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keislaman. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mares Jember. Yang keempat sambutan Ibu Kepala Sekolah. Yang kelima diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10. Dan yang keenam penutup. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut acara selanjutnya yaitu doa kepada Ustadz Suhadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita menunjukkan kepada sunnah seraya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi harapan kita bersama pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati Rasulillah jami'an walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdaka fi manzilih rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'ala mustaq. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ahdika wa 'abduka mustaqim wa sallim wa salatu aqulu laka bi ni'matika alayya wa ahudan bi fadlika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sunnatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhir jami'a sayyi'at wa tarfa'una ta'ala darajat wa tuballighuna bi aswa'i bi jami'il khairatil hayati wa al-mamat. Allahumma tawil umrana bi ta'ah wa sahih jasadana wa sahih jasadana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa sunna amalana wa ila khairi qaribina wa syarri kharijana bi tinnatin ya wa al-mudin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbi ij'alna muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Masuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan Mares Jember. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah kepada Ibu Iri Wahyu Wijiati SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sesi yang kedua ini, di siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kalau kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Terima kasih Bapak Ibu, hingga season yang kedua ini posisi kita masih lengkap. Mungkin ada yang mungkin suasana semakin panas ya Bapak Ibu, jadi masih ada yang berkipas-kipas. Monggo tidak apa-apa, kita santai saja nih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah, sekali lagi mohon maaf masih mengganggu, menyita waktu panjenengan setengah satu kurang 5 menit. Panjenengan biasanya bisa langsung check out, akhirnya masih harus hadir di sini. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran panjenengan yang masih belum meninggalkan ruangan ini, karena semua ini tujuannya adalah untuk kepentingan sekolah kita ke depannya, kepentingan peningkatan karir teman-teman kita. Monggo panjenengan yang utamanya yang masih muda-muda, monggo karir panjenengan masih panjang. Monggo di setiap ada program apa yang muncul di SIM PKB panjenengan, monggo jenengan laksanakan. Ngoten nih Bapak Ibu. Jadi harapannya semuanya adalah untuk peningkatan kompetensi yang bisa panjenengan pelajari sendiri di PMM. PMM sekarang sudah ada di HP panjenengan sambil layar-layar, sambil tidur-tiduran, monggo dibuka, mempelajari pengembangan kompetensi yang panjenengan pilih di kinerja panjenengan yang kemarin. Lalu yang kedua Bapak Ibu, di sini siang ini acaranya adalah diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14 pendidikan guru penggerak di SMP Negeri 2 Gunung Mas. Dan ini kita akan
menyampaikan, akan mendengarkan, menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Syarifuddin kaitannya dengan programnya sebagai calon guru penggerak. Harapan kita semuanya nanti apa yang Bapak Haji Syarifuddin dapatkan dapat ditularkan kepada kita semuanya, sehingga nanti dampaknya dapat kita rasakan, dapat dirasakan juga oleh peserta didik kita, yang tujuannya kembali lagi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Gumuk Mas. Kami semuanya stakeholder yang ada di sini sangat mendukung apa yang Bapak Ibu lakukan sepanjang itu untuk kepentingan dan kemajuan sekolah kita. Semoga Bapak Arif dapat menyelesaikan program CGP-nya ini dengan lancar dan sukses. Tujuan dan harapannya dapat tercapai. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Gumuk Mas kepada Bapak Haji Syarifuddin Arif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 2 Gumuk Mas? Baik? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Wawancara dan mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Saya menyampaikan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 dalam tugas program guru penggerak saya. Bapak Ibu, ini adalah penyampaian kedua guys setelah Bu Iri tadi. Berdoa ikut Bapak Suhadi Nur tadi ya. Kemudian untuk memunculkan motivasi dan membuat kita semua bersemangat, adakah yang mau memimpin ice breaking? Mungkin Pak Nuril, monggo. Pak Pras, guru penjas, atau Pak Suwono? Ya kalau tidak ada, mari kita ulangi ice breaking di pendampingan pertama ya, yang kedua, yakni tentang tepuk. Monggo Bapak Ibu berdiri ya. Kalau tepuk 1, ini Bapak Ibu ya, tepuk 1 di depan, tepuk 2, nah, tepuk 3, tepuk 3, ya, tepuk 4, 2, tepuk 2, tepuk 5. Siap Bapak Ibu? Siap, monggo untuk berdiri biar tidak ngantuk dan nanti sibuknya habis. Monggo Bu Devi berdiri. Ya. Tes ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. 10 kali tepuk 5. Tidak jadi. Ya, biar semangat Bapak Ibu nggih. Terima kasih. Nanti kalau terlihat letih lemah lesu, kita ada ice breaking yang kedua. Selanjutnya mohon izin untuk menyampaikan kesepakatan belajar kita dalam diseminasi ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi dipersilakan nanti Bapak Ibu berpendapat. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan aktif, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu? Ya, sepakat apa mboten? Ya, berarti kalau sepakat kita lanjutkan. Ya, sebelum kita ke materi diseminasi budaya positif, izinkan saya menyampaikan 8 pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah sistem AMO. Mungkin Bapak Ibu tidak asing mendengar kata sistem AMO.
Karena banyak dari Bapak Ibu sebagai guru pamong di SMP terbuka kita. Definisi dari guru pamong disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah pendidik harus mampu menuntun dan menjaga siswa untuk mendapatkan pertumbuhan lahir dan batin sesuai dengan kodratnya. Jadi kita sebagai seorang pendidik hanya menuntut laku murid kita. Ya, menurut Ki Hajar Dewantoro, murid itu sudah punya laku dari lahir. Ya, kita tinggal menebalkan saja perilakunya di situ menuju ke arah yang positif, ke arah yang baik sesuai dengan budaya positif di sekolah kita. Yang kedua, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus relevan dengan kebutuhan peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dan mengikuti kondisi saat ini agar pembelajar tidak ketinggalan zaman. Jadi anak itu sudah punya kodrat alam, sudah punya pembawaan. Ya, jika anak tersebut cenderung pemarah, maka dia akan mudah marah. Kita sebagai guru tidak berusaha menghilangkan, tapi mengurangi dan mengarahkan pemarahnya tersebut, sifat marah tersebut untuk ke arah yang positif. Mungkin diarahkan ke tinju misalkan. Ya, ada guru olahraga, tidak apa-apa. Daripada memukul teman, mending memukul lawan. Ya. Kemudian kodrat alam misalkan di SMP 2 Kumas ini kan bertempat di Desa Tembok Rejo. Yang saya amati ya selama saya di sini mulai tahun 2006, Desa Tembok Rejo ini kan daerah pertanian. Kemudian industrinya ada industri kreatif genteng. Kemudian budaya lokalnya jarana. Ya, beda dengan SMP 3 Puger yang berada di wilayah pesisir, ya, yang mata pencariannya nelayan dan sebagainya. Ya, kita tuntun anak-anak di situ. Kemudian di sini juga ada perkumpulan-perkumpulan olahraga. Ada postim, ada juga miliknya Ibu Hajah Nining, ya, tim voli, nama Bu Nining? Bimaloka, ya. Itu juga kita arahkan ke arah-arah yang positif dan juga tidak ketinggalan zaman. Beda zaman Bapak Ibu. Kalau saya dengan sini pantaran saya siapa sih ya? 8 Bu Eli, ya, Pak Nuril, ini mungkin generasi X, ya. Bu Neneng, Bu Nani ini generasi X yang lahir tahun 60-an. Ya. 60. Beda dengan Bu Nano yang lahir tahun 90-an dan 2000-an. Itu generasi Z. Ya. Kalau saya generasi milenial, kalau Bu Nani generasi X, kalau Bu Nano generasi Z. Beda perlakuannya Bapak Ibu, beda generasinya. Jadi Bu Nano beda perlakuannya dengan Bu Nani. Bu Nano cenderung paham tentang budaya kemajuan teknologi. Iya, kalau Bu Nani, iya, tapi dengan arahan dari Bu Nano selaku teman sebaya Bu Nani, ya, bersama kita semua belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita butuhkan sebagai seorang guru. Begitu juga dengan murid sebagai generasi Z, kita juga harus melakukan pembelajaran sepanjang hayat seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Ya, jadi terus berkembang, memajukan SMP Negeri 2 Gumuk Mas. Kemudian yang ketiga, berpihak pada murid. Pendidikan yang mengupayakan dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Siswa mempunyai kebutuhan berbeda-beda. Siswa mempunyai potensi yang berbeda-beda. Dulu, ya, jangankan jenengan saya yang kuliah di tahun 2099 itu masih menerima pembelajaran dari dosen saya ketika masuk mendikte. Kita menulis. Bahkan yang pengalaman yang saya ingat sampai sekarang ketika saya mengikuti pembelajaran mata kuliah beliau, kita diberi diktat. Saya cenderung sukanya bermain waktu itu, ya. Tidak saya baca. Beda dengan teman saya. Ketika tes wawancara, ya, jawaban saya itu tidak sesuai dengan diktat tersebut. Saya mengambil dari sumber yang lain, dari televisi, dari radio, tapi disalahkan dan disuruh keluar. Ketika saya tanya kenapa Pak, apa tidak dipertimbangkan jawaban saya? Jawabanmu tidak sama seperti didiktat. Nah, itu beda. Kalau saya filosofi Ki Hajar Dewantoro, yang ini Bapak Ibu, yang ini berpihak pada murid, ya, sesuai kebutuhan dan potensi. Di sini kita hanya menuntun.
menuntun ya siswa. Jadi bukan lagi teacher center tapi student center. Kalau dulu kan zamannya dulu zaman guru menerangkan, siswa mendengarkan. Jawabannya harus sama yang disampaikan oleh guru. Kalau sekarang enggak Bapak Ibu, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi kita hanya menuntun untuk memenuhi kebutuhan siswa dan potensi siswa yang ada. Makanya ini nanti di modul 2.1 kami mendapatkan materi pembelajaran berdiferensiasi. Jadi beda perlakuannya antar siswa. Caranya mengetahui seperti apa? Ya ada melalui pengamatan setiap hari maupun menggunakan tes sumatif di awal, di proses dan di akhir sebagai evaluasi kita dalam melakukan setiap pembelajaran. Kemudian yang keempat, budi pekerti, pendidikan yang berupaya membantu siswa untuk mengenal, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai moral yang harus dijadikan panduan bagi sikap dan perilakunya sebagai manusia, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam masyarakat. Kita sepakat Bapak Ibu bahwa akhlak, budi pekerti itu lebih utama daripada ilmu, sesuai disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sepintar apapun kalau tidak berakhlak bisa rusak sekolah kita, bisa rusak dunia. Ya kalau menjadi ilmuwan menciptakan alat perang yang bisa memusnahkan seluruh umat manusia kan berbahaya. Kan lebih baik menciptakan alat kesehatan yang bisa menyelamatkan nyawa manusia. Kemudian selanjutnya adalah Trikon Ki Hajar Dewantara. Kon yang pertama adalah continue, yakni dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia kita harus terus menerus dan berkesinambungan. Indonesia ini adalah negara yang berbudaya. Budayanya banyak Bapak Ibu. Ya, termasuk kita hari ini memakai ublang seperti ini termasuk melestarikan budaya Indonesia, budaya Jember. Kemarin dalam minggu kemarin ya, ketika teman saya mengalami musibah, kebakaran, rumahnya habis. Ya, kalau teman satu kelas kuliah kami ke sana. Kemudian berempati, memberikan semangat dan bantuan. Ketika saya menjemput teman saya melewati daerah Lamongan, kemudian melewati daerah Bojonegoro. Sekarang kan lagi menjelang musim pilkada ya. Kadal, pemilihan kepala daerah langsung maksudnya. biar semangat Bapak Ibu, pilkada saya tambahi L. Itu ternyata di Lamongan sama di Bojonegoro para kontestannya itu memakai ublang yang berbeda. Dan kalau kita perhatikan ublang kita dengan ublang Banyuwangi sama enggak? Pak Pras? Beda. Lah itu khasanah budaya luhur Indonesia. Lah marilah kita ya mulai dari diri kita mungkin di hari apa nanti disepakati dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, kalau diperbolehkan nanti di hari apa kita memakai ublang secara bersama-sama melestarikan budaya Jember. Selanjutnya adalah konvergen, artinya dalam upaya mengembangkan budaya nasional kita dapat memadukan dengan budaya asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata kita tidak bisa menutup telinga kita tentang budaya luar negeri, ya, tentang lagu-lagu luar negeri, ya. Kita hanya melihat lagu-lagu, mendengar lagu-lagu saja tidak bisa. Begitu juga dengan kebudayaan asing, ya. Menurut Ki Hajar Dewantara diperbolehkan asalkan menjadikan Indonesia lebih maju. Itu yang diistilahkan dengan konvergen. Yang ketiga yakni konsentris, yakni menyatukan budaya nasional dengan budaya global dengan berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Di sini ada asimilasi, ada akulturasi penggabungan budaya. Kalau kita lihat masjid di Indonesia sama dengan masjid di Arab? Belum pernah ke sana. Oh ya, yang di televisi ya. Kalau di Arab itu kan masjidnya cenderung berkubah ya. Kalau di Indonesia ada yang berkubah, ada yang berunda. Ya. Kemudian pakaian nasional kita. Nah ini Pak Jokowi ini kita lihat. Kalau jasnya ini budaya mana yang dipakai? Jas ini Bu Nani. Nah, Oh itu budaya luar. Budaya Eropa. Tapi kita punya ciri khas yakni apa? Songkok nasional, peci nasional. Iya kan? Asalkan sama dengan budaya Indonesia. Jangan kita ikuti ngetren terus memakai budaya Afrika. Ya, yang pakai pakaian dari daun jeruk 3
terus kita pakai kopiah, kan lucu loh dong. Sama apa enggak dengan budaya kita? Enggak sama, makanya tidak kita pakai. Jadi itu yang dimaksud dengan konsentris. Ada filter yakni Pancasila. Kemudian yang keenam, merdeka lahir dan batin. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Jadi kita tidak boleh terlalu mengekang siswa kita. Kita tidak boleh terlalu memenjarakan keingintahuan siswa kita. Bahkan kita arahkan siswa kita untuk melihat sumber belajar yang lain, ya, di YouTube maupun di kanal-kanal ya yang mereka punya, asalkan positif ya untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang sudah kita sepakati. Selanjutnya adalah bukan tabula rasa. Anak bukan kertas yang kosong Bapak Ibu, yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, tapi anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Pendidik menuntun menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini menurut Gajah Dewantoro. Mungkin kita pernah mendengar bahwa siswa kita itu seperti kertas kosong. Kita bebas menuliskannya sesuai keinginan kita. Tapi menurut Gajah Dewantoro tidak. Ya, jadi siswa kita itu kertas yang bertuliskan tapi samar-samar. Tugas kita sebagai seorang guru hanya menuntun laku siswa, ya, perilaku siswa sesuai yang disamar tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila, budaya Indonesia, kemudian agama yang dianutnya, Bapak Ibu. Itu. Yang terakhir Bapak Ibu, yakni pendidikan seperti petani. Pendidik harus mampu merawat siswa yang ibarat tanaman dengan penuh perhatian, kasih sayang, kesabaran, dan selalu berjuang berdamai dengan kondisi alam dan zaman, serta tidak henti berdoa agar tanaman yang dirawat dapat tumbuh dengan hasil yang terbaik. Siswa, murid itu ibaratnya biji tanaman, guru ibaratnya petani, sekolah ibaratnya sawah. Kalau kita menerima biji jagung, kemudian padi dan kedelai, kalau perlakuannya sama, ya, misalkan kita perlakuan yang sama, kita perlakuannya di padi, apakah jagung dapat tumbuh dengan baik? Bu Eli, apakah kedelai dapat tumbuh dengan baik? Begitu juga sebaliknya, Bapak Ibu. Nah, ini gunanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi kita petani di sini, ya. Ibaratnya itu petani hanya menuntun. Jadi kalau kita dapat jagung, ya bagaimana kita sebagai petani merawat dan menyediakan sawah kita, sekolah kita supaya apa? Si jagung tersebut, si padi tersebut, si kedelai tersebut dapat tumbuh dengan peranannya masing-masing. Sejauh ini ada pertanyaan Ibu Nano? Oh, iya. Nah, supaya lebih menarik lagi, mohon disimak pertanyaan pemantik ini supaya kita semua terangsang atau berstimulus terhadap penyampaian pembelajaran selanjutnya. Ini yang pertama, apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan atau kebajikan universal? Yang kedua, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mendisiplinkan murid? Ada yang berani angkat tangan? Pak Nuril mungkin? Disiplin apa Pak Nuril? Monggo nih mic-nya Pak Nuril. Tahu Bu Eli? Pak Nuril. Pak Nuril, monggo. Pak Masku. Disiplin kalau menurut saya adalah sikap seseorang di mana seseorang itu mengikuti aturan yang ada, tidak terlalu melebih-lebihkan dan tidak terlalu mengurang-urangkan. Jadi sesuai dengan jalur yang ada, sesuai dengan jalannya. Beri tepuk tangan untuk Bapak Nuril. Ya, jadi on the track, sesuai dengan jalur, sesuai dengan tata tertib. Ya, kemudian Pak Suwono, ya, apa yang Bapak Suwono lakukan untuk mendisiplinkan murid? Monggo Pak Suwono. Ini selaku keseluruhan kita, monggo. Ya. Gambarannya adalah kita sudah peraturan tidak buat, kalau kita bicara di sekolah kita, maka ketika peraturan yang kita buat atau visi misi yang kita buat tadi, maka kami selaku guru otomatis apa yang menjadi visi misi tadi harus terlaksana dengan level-level atau kegiatan yang
rutin, sehingga anak-anak kalau rutin selalu dilaksanakan berarti itu sudah kategori disiplin. Dan sebaliknya, ketika apa yang menjadi peraturan sekolah tidak dilakukan atau dilakukan tapi ketika misalkan ada pimpinan, ketika ada guru dan sebagainya, itu berarti targa disiplin belum tercapai. Maka muncul di SMP kita ya Pak, dispawasi ya, disiplin tanpa diawasi. Jadi yang dikatakan sukses disiplin adalah walaupun tidak diawasi, walaupun tidak ada guru, anak-anak melaksanakan sesuai aturan. Terima kasih Bapak Suwono. Tepuk tangan untuk para guru hebat di SMP Negeri 2 Gumukmas. Ya, jawaban yang super dari Bapak Nuril dan Bapak Suwono. Nah, ini disiplin menurut nasional, Bapak Ibu. Disiplin artinya bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan yang berdasarkan pada kebajikan universal. Kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan berlaku secara universal, umum. Ya, tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, tidak memandang latar belakang, kaya miskin, itu tidak. Itu yang dinamakan dengan kebajikan universal. Mungkin kita sepakat, menolong orang baik apa tidak? Baik. Ya. Kemudian mencuri baik apa tidak? Nah, berarti itu termasuk menolong orang, itu kebajikan universal. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Ya, sebelum lebih lanjut ke diseminasi budaya positif, marilah kita belajar bersama tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 hal tersebut ini yang mendasari kita, mendasari murid kita untuk melakukan sesuatu, baik sesuatu itu bersifat positif maupun negatif. Yang pertama adalah bertahan hidup, ini cenderung ke fisik, fisiologis, makan, minum. Nah, misalkan dalam satu contoh, Mas Ari, ya mohon maaf Mas Ari, ya ini murid kita. Mas Ari ini mengambil bekal temannya. Nah, kita tanya, Mas Ari kenapa mengambil bekalnya Mas Pras? Nah, ketika jawabannya Mas Ari itu karena tidak dibawakan bekal oleh ibunya, berarti Mas Ari itu melakukan perbuatan itu karena untuk bertahan hidup, untuk kebutuhan basicnya, karena rumahnya jauh, coba. Iya. Wah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kebutuhan dasar kasih sayang dan diterima. Misalkan Mas Ari mencuri bekalnya Pak Pras, ditanya oleh Bu Heni, Mas Ari kenapa mengambil bekalnya Pak Pras? Ketika jawabannya karena saya ingin ditanya, ingin diperhatikan oleh Bu Heni. Nah, sip. Berarti Mas Ari ini melakukan kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Atau jawabannya supaya Ibu Heni memanggil Bapak Ibu saya, supaya bapak saya tidak sibuk racing mancing, ibu saya tidak sibuk shopping. Nah, supaya peduli terhadap Mas Ari. Itu juga atas kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, caper, cari perhatian. Betul Pak Pras. Yang kedua adalah kebebasan. Ketika Mas Ari ditanya, kenapa Mas Ari mengambil bekal Pak Pras? Jawabannya, saya bosan dengan menu telur Pak. Tiap hari telur ayam, telur bebek, telur burung, bahkan telurnya tetangganya. Ya, karena melihat ya bekalnya Pak Pras ini lebih menarik dan berbeda-beda. Jadi Pak Ari ini ingin memakan makanan selain telur. Itu berarti kebutuhan kebebasan. Contohnya seperti itu. Kemudian kesenangan. Ya, ditanya Mas Ari lagi. Mas Ari kenapa mengambil bekalnya Pak Pras? Karena saya mengambilnya karena ketika Pak Pras marah itu lucu wajahnya, menggemaskan. Nah, itu berarti Mas Ari melakukan hal tersebut karena kesenangan, suka menggoda Pak Pras. Nah, jangan sampai mengambil bekalnya Bu Nano. Kleroane bahaya. Selanjutnya adalah yang terakhir, penguasaan. Ya, karena Mas Ari ini tinggi besar dan belum menikah sehingga kekuatannya seperti Mike Tyson, ya, sehingga dia mengambil bekalnya Pak Pras. Ketika ditanya, kenapa mengambil bekalnya Pak Pras? Pak Pras itu takut dengan
dengan saya, Pak. Saya setiap hari mengambil miliknya orang lain, itu tidak ada yang berani sama saya. Karena saya ini jagoan kelas. Itu berdasarkan kekuasaan. Nah, itu harus kita perhatikan. Kenapa siswa kita, terutama siswa kita sering melakukan tindakan yang terkadang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Ya, itu hanya contoh Pak Arindi. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka itu sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kalau nomor 1 dan nomor 2 ini eksternal, dari luar Bapak Ibu. Kalau yang dari dalam ini internal. Nah, ini bagus sekali yang seperti yang sampaikan Pak Suwono. Terkadang ada siswa kita patuh karena apa? Takut dihukum, tidak nyaman kalau dilihat orang lain. Yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan, biar mendapatkan bintang, biar mendapatkan poin, biar mendapatkan pujian. Tapi ketika ada kita, seenaknya. Nah, yang terakhir ini yang bagus disampaikan Pak Suwono, ya, ingin menjadi diri sendiri yang menghargai dirinya dengan nilai yang mereka percaya. Membuang sampah buruk, ada Pak Suwono, tidak ada Pak Suwono, tetap taruh di tempat sampah. Nah, itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah teori motivasi, ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin Bapak Ibu tidak asing. Ya, yang baru saya juga mendengarnya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak dan ketika melihat di PMM dan ketika kemarin ketika refleksi saya mengambil modul restitusi. Menarik di situ Bapak Ibu. Ini bisa kita gunakan untuk siswa kita, anak kita, bahkan yang sudah menikah untuk istri kita. Nah, bisa direstitusi supaya tidak bertekar, supaya tetap tidur seranjang. Jangan sampai Pak Nuril tidur di luar rumah karena dikunci dari dalam oleh Bu Nurul. Nah, itu bisa diterapkan dalam berbagai hal. Ya, hukuman dan disiplin dan konsekuensi ini sama Bapak Ibu ya dari dalam. Jadi kalau kita baca, hukuman itu harus terjadi, biasanya bersifat spontan. Kayak saya dan Pak Suwono, Joko lari lapangan, anak-anak patuh enggak kalau Pak Suwono yang nyuruh? Pak Suwono kalau pegang sprint, anak-anak lari enggak? Coba kalau Pak Suwono print terus anak-anak itu gini terus, enggak pakai sepatu, bajunya dikeluarkan, apa yang terjadi? Nah, dan sebagainya. Nah, ketika sudah ada di tata tertib, ada di peraturan sekolah, itu sudah masuk di ranah konsekuensi. Anak tahu, Pak Nuril berdiri, anaknya tidak pakai baju, langsung push up 5 kali. Dan dia melakukan terpaksa, tapi dia paham. Ketika baju dikeluarkan, ada Pak Nuril push up 5 kali. Lah, berbeda dengan restitusi Bapak Ibu. Ini yang kita inginkan. Ini yang kita harapkan. Seperti slogan kita, dispawasi, disiplin tanpa diawasi. Ini merupakan pilihan. Kemudian menguatkan jangka panjang, korban mendapatkan ganti, masalah terpecahkan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Biar cepat Bapak Ibu, ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Jadi dimaksud restitusi ini kita tidak menjudgment anak tersebut sebagai penjahat, tapi kita mencoba membangkitkan semangat anak tersebut ketika melakukan suatu pelanggaran atau kegagalan. Dia berusaha dengan dirinya, dengan arahan kita, dengan motivasi dari dalam intrinsik yang kita bangkitkan. Dia tidak melanggar, baik ada kita, tidak ada kita, dan sampai dimanapun, baik di sekolah, di rumah, di lingkungannya, dia akan tetap melaksanakan. Kenapa? Dia yakin baik dia lakukan itu salah, dia yakin bahwa yang dia lakukan itu benar. Nah, ini yang dinamakan dengan restitusi. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu ya, ini langkah-langkahnya, ini bukan siklus ya, bukan cycle. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melanggar, harapannya dalam restitusi itu kita tidak menghukum langsung, bertanya dulu Bapak Ibu. Ya, ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalkan gantian Pak Gatot, ya, siswa kelas 9A, ketika kerja bakti kelasnya disiram sehingga kayak kolam renang. Padahal jam kedua ada proses pembelajaran. Menurut restitusi kita tidak boleh marah-marah, tapi kita tanya dengan baik, siapa yang melakukan ini? Alek Pak misalkan, nggak berani saya lihat Pak Gatot ya, sama saya Alek Pak misalkan, kualat nanti saya tanya Mas Alek. Nah ini yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa yang kamu lakukan Alek? Saya menyiramnya Pak karena saya suka becek-becek. Oh iya enak ya becek-becek, guyon-guyon seperti Pak Arif juga ingin, misalkan seperti itu. Ya, jadi menstabilkan dulu. Ini yang dihasilkan dalam restitusi. Kemudian kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Misalkan, oh saya dulu pernah juga seperti itu, ternyata enak. Nah, baru ke langkah selanjutnya. Jadi dia ada down, Bapak Ibu. Langkah selanjutnya yakni validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah ini, Alek ditanya Bapak Ibu, alasannya apa? Ya. Kemudian Alek juga ditanya, kira-kira Mas Alek, supaya nanti kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik, apa yang Mas Alek lakukan? Saya bersihkan Bu, saya keringkan Pak. Nah, oh ya silakan. Ya, baru Alek bekerjasama dengan siswa yang lain, dia mengeringkan, membersihkan. Nah, Alek yang awalnya siswa yang gagal, yang nakal ya kan, karena restitusi ini dia menjadi siswa yang berhasil. Termasuk langkah yang ketiga, yakni menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kami menjadi orang yang seperti apa. Kalau kita dekat dengan murid, kita tahu cita-cita murid. Misalkan Mas Ari tadi sering mengambil bekal temannya, kita tanya, kita tahu cita-cita Mas Ari ini menjadi polisi. Mas Ari, masa ada polisi itu melakukan pencurian? Apa yang terjadi terhadap negara? Apa yang terjadi terhadap hukum? Oh iya Bu, saya kan polisi yang baik hati. Saya akan mengawasi bekalnya teman-teman saya. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi, memunculkan kesadaran, ya, memunculkan kesadaran. Kemudian 3 langkah segitiga restitusi yang menampilkan identitas. Prinsip yang digunakan adalah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan akan menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Itu harapannya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kalau stimulus respon ini cenderung kepada aturan, terlambat lari, terlambat jongkok. Ya. Kalau validasi tindakan yang salah, proaktif. Kenapa terlambat? Ditanya dulu. Kenapa tidak pakai sepatu hitam? Ditanya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan salah. Ya. Lebih enak terlambat apa tidak, misalkan apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat. Kamu misalnya ditanya, kenapa terlambat? Bangunnya kesiangan. Supaya tidak bangun kesiangan, apa yang kamu lakukan? Tidur lebih sore dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, saya percepat Bapak Ibu, 5 posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yakni yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, kita akan melihat bersama-sama nanti posisi kita sebagai seorang guru dengan kasus yang akan saya tampilkan di slide selanjutnya. Tapi izinkan saya memberikan sedikit tentang penghukum. Ya, ini tipe guru penghukum selalu menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk dapat mengontrol muridnya dengan caranya sendiri. Push up, lari, dan sebagainya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru tipe ini dengan suara lembut, tetapi bahasa yang digunakan membuat murid merasa bersalah dan tidak berguna. Gara-gara kamu Alek 9A dihukum. Gara-gara kamu Alek saya dipanggil ibu kepala sekolah. Maka si Alek akan merasa bersalah walaupun tidak lari, push up. Nah ini untuk tipe guru pembuat
merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, guru dengan tipe ini berusaha mengontrol murid dengan persuasif dan menjalin hubungan baik dengan temannya. Misalkan tadi Mas Ari ya mengambil bekalnya Pak Pras. Ketika kita mengambil sebagai teman, oh ya enggak apa-apa Mas Ari ya, jangan dilakukan lagi sambil ketawa-ketawa. Atau ini Mas Ari, uang 10.000 berikan Pak Pras. Nah, itu guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Tipe guru pemantau adalah mengawasi perilaku murid terhadap peraturan yang berlaku atau stimulus respon melalui tata tertib. Kita akan punya tata tertib. Siswa kita sosialisasikan. Siswa tahu terhadap tata tertib kita. Kita hanya menjalankan. Itu tipe guru sebagai pemantau. Selanjutnya adalah sebagai manajer. Tipe guru manajer adalah guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya. Ini tipe guru yang kita idamkan. Tapi sulit Bapak Ibu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita perlu belajar bersama. Kalau kita terapkan sekarang, saya yakin di sekolah kita mau upacara saja sulit Pak Suwono ya. Jadi harus pelan-pelan bergeser step by step, one by one. Karena apa? Ya, tidak semua siswa kita ini mempunyai motivasi intrinsik, motivasi internal, motivasi dari dalam. Cenderung masih takut terhadap hukuman, ya, baik secara verbal maupun secara fisik. Nah, kasus pertama, mohon dibaca Pak Heru, kasus yang pertama yang keras. Kasus pertama, Tenti Ya. siswi kelas 9C. Ada ingat dengan Tenti? Pak Gatot? Mana Pak Heru? Ingat Tenti Pak Heru? Lupa. Monggo Pak Heru dibaca. Hari Sabtu bangun kesiangan dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Heru yang mengajar kelas 9C memperhatikan sepatu Tenti yang berwarna coklat. Tenti berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Ya. Terima kasih Pak Heru Haryadi. Ya, ini kasusnya Tenti. Ya, karena kesiangan memakai sepatu coklat. Nah, Pak Heru sebagai guru mengetahui peraturan yang ada di sekolah. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Heru ini? Coba jenengan renungkan. Apa yang Anda lakukan terhadap Tenti? Apakah sebagai penghukum, pemantau, teman, ya, atau sebagai manajer? Ya. Monggo yang mau menjawab. Pak Gadut, mana Pak Gadut? Sini Pak Gadut. Pak Heru? Apa yang Anda lakukan kira-kira Bapak Ibu? Kalau Pak Nuril, monggo Pak Nuril. Ketika melihat kasus seperti Tenti ini, apa yang Anda lakukan kira-kira? Mungkin secara naluri saja sebagai alamiah, ya, ketika jenengan selaku wakil kepala sekolah terbuka, ya, apa yang Anda lakukan terhadap Tenti? Ditanya alasan kesiangannya apa. Ya, ditanya terus. Kemudian setelah mungkin alasannya masuk akal, artinya Ya. masuk di akal, Oke. di toleransi, Ditoleransi. Berarti Tenti boleh masuk kelas. boleh masuk kelas tetap menggunakan sepatu. Jangan sepatu. Oke. Lihat alasan dia masuk kesiangan. Iya. Oke. Mungkin Bu Surati ketika menangani si Tenti ini, apa yang Ibu Surati lakukan? Saya suruh pulang ambil sepatunya yang hitam, Pak. Iya. Walaupun rumahnya di lapangan. Saya yang ngantar. Oh, nggak nyuruh Pak Gadut. Oke, terus Bu Surati? Oke. Sebagai teman. Ya, terus saya ajak pulang lagi ke sekolah, Pak. Ya. Ya, mungkin Pak Gadut sudah lepas baju, monggo Pak Gadut. Ketika Tenti tidak memakai sepatu hitam Pak Gadut, apa yang Pak Gadut lakukan? Oh, otomatis sama dengan Pak Nuri, saya kira alasannya apa. Ya. Kemudian kalau masih
Adik-adik mungkin punya jawaban terhadap Tenti? Karena Pak Heru Suardiono nggak kelihatan. Langsung dicap. Iya. Ada yang langsung dicat, ada yang diperbolehkan. Kalau diperbolehkan, kita kira-kira ada melemahkan peraturan sekolah enggak? Apa karena Tenti ini cantik, terus ditolerir, belum pakai sepatu coklat Pak Heru? Nah, Pak Heru kira-kira berlaku terhadap Tenti? Gini Pak ya. Gini. Masalah peraturan itu memang yang harus ditegakkan. Ya, Di situ juga ada peraturan bahwasanya sepatu itu tidak boleh pakai sepatu apa tadi? coklat. Coklat. Ya. Jadi mau tidak mau Tenti harus diberi hukuman atau harus diberi sanksi. Ya. Nah itulah namanya peraturan yang disepakati oleh sekolah. Ya. Iya. Ya. Itulah. Hukuman. Sampai Pak Heru. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman kita para guru hebat di SMP Negeri Jogokumo. Ya, kenapa dengan Tenti? Diberikan. Ya terserah jenengan sebagai saya. Kalau saya, oh ya kalau saya lebih memilih ke sebagai manajer. Saya tanya kenapa Mbak Tenti yang cantik memakai sepatu coklat. Masih enggak cantik. Anu Pak, loh, walaupun tidak cantik ngomong cantik supaya pede. Tapi memang Tenti cantik loh. Kalau tidak percaya tanya Pak Heru Suardiono dan Pak Gadot. Ya kan? Ya. Kita tanya, jadi kita tanya ketika alasan sepatu jebol, kalau jenengan punya uang ya, itu Pak Gadot langsung memberikan urunan dengan saya tentunya Pak Gadot ya. Ya. Sebagai seorang manajer kita tanya dulu Bapak Ibu. Ya kita stabilkan Mbak Teni yang cantik kenapa pakai sepatu yang coklat. Alasannya bermacam-macam. Biar cantik. Kalau sudah ketemu alasannya, kita beritahukan kesepakatan budaya positif peraturan yang ada di sekolah bahwa harus memakai sepatu hitam. Tenti akan beralasan lagi. Oh iya Mbak Tenti cantik. Nah sekarang supaya Mbak Tenti tidak saya hukum, apa yang Mbak Tenti lakukan? Kalau sepatunya jebol, dilem, dijahit. Kalau sepatunya keliru karena terburu-buru, Pak saya mau ke rumah boleh. Pak saya mau telepon ibu saya, adik saya untuk mengantar sepatu boleh? Boleh. Nah ketika Tenti memakai sepatu hitam, ya kebudayaan positif kita aman, kesepakatan positif kita aman. Tapi ketika kita serta-merta, walaupun dengan beralasan kita langsung memperbolehkan tanpa bertanya, tanpa mengkondisikan, meyakinkan kebudayaan kelas kita akan berdampak terhadap siswa yang lain. Ada pertanyaan, polahe cedek Bapak Gadot, Bapak Andri, polahe ayu dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika Tenti menjahit sepatunya, ngelem sepatunya, ya Tenti tak berikan lem G ya. Sepatunya yang hitam supaya dilem dan sebagainya, atau dijahit dan sebagainya. Jadi dia melakukan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Yang pertamanya Tenti menjadi siswa yang gagal, menjadi siswa yang berhasil. Ya kemudian kita tanya kalau terlambat karena kesiangan, ya sama seperti tindakannya supaya tidur lebih awal. Nah, baru pertanyaannya kalau bantu orang tua ya nanti panggilan BP dan sebagainya Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah itu. Kan harus kita tanya kepada orang tuanya, benar apa enggak membantu. Kalau benar-benar membantu karena kekurangan ekonomi ya harus kita selesaikan masalahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dari kasus Tenti tadi. Apa yang dilakukan Pak Heru? Ternyata Pak Heru menanyakan kepada Tenti, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Tenti menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Heru tetap bersikeras pada peraturan. Ternyata sama jawabannya Bapak Ibu. Pak Heru, halo? Ya, Pak Heru tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warnanya sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Ini yang ternyata dilakukan oleh Pak Heru. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak Heru di contoh ini dan Pak Heru Suardiono kira-kira melakukan tindakan posisi sebagai apa?
Sebagai apa tadi? Ada penghukum, merasa bersalah, teman, kemudian pemantau, atau manajer. Coba kita lihat. Pak Heru tadi kan menanyakan dan memberitahu tentang peraturan yang ada di sekolah. Pak Heru bertanya pada Tenti tidak alasannya. Kenapa memakai sepatu coklat? Bertanya, berarti insya Allah ya, dan memang yang dilakukan Pak Heru Suardiono dan Pak Heru di contoh saya tadi sebagai pemantau. Karena ada aturan yang jelas itu, Pak Heru kan tidak membuat aturan. Aturannya sudah ada Bapak Ibu. Nah ini peraturan sekolah. Pak Heru menanya kepada Tenti apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Tenti tahu, Pak Heru juga tahu. Nah, ketika Pak Heru melakukan konsekuensi posisi guru sebagai pemantau, apa yang terjadi terhadap Tenti? Apa kira-kira Pak Heru? Beda perlakuannya kalau gurunya seperti teman, seperti Pak Gatot tadi memberikan sepatu yang baru. Beda perlakuannya. Tenti ya beda terhadap gurunya. Ternyata akhir kasus ini Tenti meminta maaf serta mencium tangan Pak Heru. Senang nggak Pak Heru? Ini kan bagian dari sebuah Okay. pada kenakalan atau pelanggaran dari peserta didik sehingga bisa memberi efek pemahaman bahwasanya saya itu salah kalau pakai sepatu coklat. Jadi tidak harus dibelikan. Nah, tidak harus dibelikan atau tidak harus dimanjakan karena sudah sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang ada di sekolah. Sehingga untuk yang lainnya tidak akan efek. Satu contoh, pada peserta didik terlambat dalam satu kelas, kita punya sepakat kalau peserta didik tidak boleh masuk. Apakah peserta didik itu harus keliaran dan harus standby di depan pintu? Apa fungsinya di situ? Yang pertama, bisa mendengarkan apa yang disampaikan guru. Tidak ubahnya pada seorang Tenti bisa memahami dan juga bisa mengerti aturan dan peraturan yang ada di sini. Itu menurut pemahaman dan Sama Pak Heru. Terima kasih Pak Heru ya. Beri tepuk tangan untuk Pak Heru. Nah, ini kita lihat apa terjadi terhadap Tenti Pak Heru ya. Ketika Pak Heru melakukan posisi sebagai seorang pemantau. Beda dengan teman. Beda dengan Pak Bu Surati tadi mungkin cenderung ke manajerial. Namun Pak Heru ini sepatunya berdasarkan kesalahan. Namun Pak Heru tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang lepas sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Tenti pun dengan berat hati melepas sepatunya dan memberikannya kepada Pak Heru. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kira-kira apa terjadi dengan psikologis Tenti? Mungkin Pak Arif BK atau Bu Heni atau teman-teman? Apa teman-teman punya alternatif yang lain untuk mengatasi kasus Tenti ketika tadi kita sudah belajar sebagai manajerial? Karena Tenti ini kan sedih. Mungkin Tenti ingat Pak Heru jahat, ya, dan sebagainya. Monggo kasus Tenti ini supaya Tenti lebih riang, kemudian intrinsik dari dalamnya muncul, tidak mengulangi lagi dan peraturan tetap dijalankan. Tenti rumahnya jauh. Punya sepatu hitam enggak? Ya. Nah, kalau Bu Surati sudah melakukan segitiga restitusi, kemudian Bu Surati menawarkan bagaimana kalau antar ke rumahmu atau saya teleponkan saudaramu untuk mengantarkan sepatu. Kira-kira Tenti ketika diantarkan sepatu, ketika datang ke rumahnya memakai sepatu hitam, si Tenti ini ketika berada di sekolah tetap berdiam diri atau berkeliling atau berjalan ke tempat yang lain. Yang pertama,
bisa. Ketika di rumah memang kerja, maka dia tapi kedua, kalau dia alasannya cuma bohong, kita suruh mengambil dia makin tertekan karena dia bohong. Ya, oke. Ya ini masalahnya Tenti ini jujur, Pak Wosono, ya. Ya, oke. Jadi dia punya sepatu di rumah karena terburu-buru. Ketika sepatunya ada yang ngantarkan, ada yang ngambil, kemudian Tenti tetap bersepatu, insya Allah tidak akan sedih lagi si Tenti. Ya. Al-Fatihah untuk Tenti. Ya, enggak. Ya, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat banyak sehingga mudah dipahami dan diingat semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dalam merumuskan keyakinan kelas ada beberapa tahap, yakni keyakinan yang bersifat abstrak dan peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan atau di kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, biar lebih cepat saya tanya. Di sini kan banyak yang menjadi wali kelas, gitu. Yang sudah menerapkan keyakinan kelas angkat tangan. Yang membuat keyakinan kelas selain Pak Heru sudah ya? Peraturan kelas hampir sama dengan keyakinan kelas. Itu yang buat jenengan atau dengan siswa? Ya, bersama siswa. Peraturan kelas sama dengan keyakinan kelas. Guru sudah buat? Ya, monggo Bapak Ibu ya, wali kelas yang lain atau wali kelas selanjutnya ya, membuat kesepakatan keyakinan kelas terhadap siswa perwaliannya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Selalu bersikap positif, selalu berbuat baik, menghormati orang lain dan barang miliknya, selalu mengerjakan tugas tepat waktu, senantiasa saling bantu. Ini dikomunikasikan. Murid ingin apa? Dan ingat, keyakinan kelas ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan kesepakatan antar wali kelas dengan siswa. Kemudian kelas B contohnya hormat, bekerja. Jadi ketika dia itu pelajaran IPA, dia mengganggu temannya atau tidak memperhatikan gurunya, kita tinggal mengingatkan, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Hormat. Kata universalnya hormat. Dia tidak menghormati gurunya. Kemudian yang kedua bekerja. Ketika dia tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, kita tanya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Bekerja. Ya, tidak mengerjakan tugas dengan baik, tidak mengerjakan PR. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf sekali ya, waktunya agak lama. Mudah-mudahan nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya dalam tugas calon guru penggerak. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Jawa. Demikianlah diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Banyumas. Demikianlah acara demi acara sudah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.